Di tengah perdebatan yang seringkali gaduh ya, kami coba hadir untuk memberikan gambaran yang lebih jernih. Nah, kali ini kita akan coba bedah kontroversi panas yang lagi rame banget dibicarakan, yaitu soal ijazah Universitas Presiden Jokowi. Jadi intinya ada dua kubu yang saling bertentangan banget. Di satu sisi ada yang bilang analisis mereka itu sangat ilmiah. Tapi di sisi lain ada yang menuduh kalau ini semua cuma akal-akalan buat menyesatkan proses hukum. Nah loh, gimana coba kita bisa paham dua cerita yang beda 180 derajat ini? Oke, kita coba telusuri bareng-bareng. Biar gampang ngikutinnya, kita akan bagi jadi 5 bagian. Kita nggak cuma bakal lihat apa sih yang diributin, tapi yang lebih penting, gimana sebenarnya sengketa kayak gini diuji, baik dari kacamata sains maupun dari kacamata hukum. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kontroversi ijazahnya. Jadi, semua ini bermuara pada satu dokumen tebal, 701 halaman. Nah, buku setebal 701 halaman ini datanya dari tim Roy Suryo. Dan mereka menegaskan loh, ini bukan sekedar opini. Mereka mengklaim kalau ini tuh analisis yang sangat ilmiah, yang katanya didasari keahlian mereka di bidang forensik digital dan fotografi. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, klaim lawan kontra klaim. Tentu aja ada dua sisi dalam setiap cerita kan? Nah, dari pihak kuasa hukum presiden, mereka ngelihat buku ini bukan sebagai riset. Sama sekali bukan. Mereka justru menganggapnya sebagai alibi. Pengacara Jokowi, Rifai Kusumanegara, punya argumen menarik nih. Menurut dia, istilah penelitian ilmiah ini baru muncul setelah ada laporan ke polisi. Jadi seolah-olah apa yang tadinya dia sebut sebagai kampanye negatif di publik, tiba-tiba dibingkai ulang jadi kegiatan akademis. Timingnya ini yang jadi sorotan. Argumen mereka juga makin kuat waktu mereka nunjukin bahasa yang dipakai. Coba deh kita pikirin, apa iya seorang peneliti yang objektif bakal pakai kata-kata kayak 1 miliar% palsu, atau bahkan ngajak buat asingkan Jokowi? Rasanya kok aneh ya untuk bahasa seorang peneliti? Oke, jadi kita punya dua kubu yang saling bertolak belakang. Terus gimana dong cara kita menilainya? Nah, disinilah psikolog forensik Reza Indragiri datang dengan sebuah kerangka berpikir yang netral untuk ngebantu kita menganalisis sifat dari sebuah karya ilmiah. Pertama, ada yang namanya kesalahan ilmiah atau scientific error. Gampangnya, ini tuh salah yang nggak disengaja. Niatnya bener, mau cari ilmu, mau cari kebenaran. Tapi ya namanya juga manusia, metodenya mungkin ada yang kurang pas atau ada keterbatasan. Ini wajar banget dalam dunia sains. Nah, beda lagi sama yang kedua, pelanggaran ilmiah atau scientific misconduct. Kuncinya di sini, dan ini penting banget, adalah niat. Kalau ini bukan lagi salah yang nggak sengaja. Ini adalah tindakan yang disengaja, ada unsur pelanggaran etika di dalamnya. Nah, ini dia rangkumannya, biar lebih jelas. Coba lihat di kolom niat. Kalau error atau kesalahan, niatnya itu murni cari kebenaran. Tapi kalau misconduct atau pelanggaran, niatnya udah beda, ada unsur penipuan atau bias di sana. Dan perbedaan soal niat inilah yang jadi pertarungan utamanya nanti di pengadilan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, di mana sains bertemu dengan hukum. Nah, begitu kasus ini masuk ranah hukum, cara mencari kebenaran itu jadi beda total loh. Yuk kita lihat bagaimana sistem hukum kita ngatur pertarungan antar para ahli ini. Jadi, sistem hukum kita itu menganut model yang disebut adversarial. Anggap aja kayak pertandingan yang adil. Pihak penuntut ngasih bukti dan klaim ilmiahnya. Terus pihak tertuduh juga dikasih kesempatan yang sama persis buat nantang bukti itu dan ngasih bukti tandingan. Nah, di tengah-tengah ada hakim yang netral. Tugasnya yang menimbang argumen dari dua-duanya sebelum ngambil keputusan. Poin utamanya di sini apa? Keadilan. Jadi, sekalipun ada bukti dari lab forensik polisi yang resmi, itu nggak otomatis dianggap sebagai kebenaran mutlak. Nggak bisa. Pihak tertuduh harus, dan ini wajib, punya hak yang sama untuk menguji balik bukti itu dengan ahli yang mereka bawa sendiri. Dari sini muncul satu masalah yang menarik banget. Coba bayangin deh, apa yang harus dilakukan hakim kalau di depannya ada dua ahli yang sama-sama kredibel, tapi kesimpulan ilmiahnya bertentangan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Pusing kan? Ini bukan cuma teori, ini dilema yang beneran terjadi. Ingat, hakim itu kan pakarnya hukum, bukan pakar forensik digital. Jadi pas ada ahli A bilang ini asli, dan ahli B bilang ini palsu, gimana cara hakim mutusinnya? Ternyata ada dua standar utama yang bisa jadi pegangan mereka. Namanya standar Frey dan standar Doubert. Keduanya ngasih peran yang beda banget buat hakim.
Kalau pakai standar Frey, hakim itu ibaratnya cuma penjaga gerbang yang pasif. Dia cuma nanya, metode ini udah umum dipakai sama ilmuwan lain belum? Simple. Tapi kalau pakai standar Doubert, wah beda cerita. Hakimnya harus jadi ilmuwan aktif. Dia harus turun tangan langsung menilai apakah metodenya valid dan bisa diandalkan. Nah, disinilah risikonya kelihatan. Standar Doubert ini bisa dibilang memaksa hakim yang latar belakangnya hukum buat jadi ilmuwan dadakan. Banyak yang mengkritik karena ini bebannya berat banget. Kalau pemahaman teknis hakimnya kurang mendalam, risikonya bisa-bisa keputusannya jadi keliru atau yang disebut sains sampah. Terus, solusinya gimana dong? Untungnya pengadilan punya beberapa pilihan. Pertama, bisa aja nunjuk hakim spesialis yang emang ngerti bidang ilmiahnya. Atau pilihan kedua, hakim bisa maksa ahli dari kedua kubu buat kerja bareng lakuin satu pengujian. Pilihan ketiga, panggil ahli netral dari pihak ketiga buat jadi penengah. Semacam wasit gitu deh biar nggak buntu. Jadi kita kembali lagi ke titik awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam kan? Pertanyaannya sekarang jadi lebih besar, bukan lagi cuma soal ijazahnya asli atau palsu. Pertanyaannya adalah, kalau kebenaran itu harus dicari pakai mikroskop sekaligus buku hukum, siapa yang seharusnya punya kata akhir? Nah, setelah pembahasan ini, paling tidak kita jadi punya kerangka berpikir untuk memahami betapa kompleksnya mencari jawaban untuk pertanyaan sebesar itu.